Baik adik-adik sekalian, di pertemuan hari ini di mata kuliah Manajemen Fundraising Ziswab Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf di jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pola donasi perusahaan atau instansi atau lembaga donor. Nah, adik-adik sekalian, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pola donasi dari perorangan yang kemudian kita melihat ternyata donasi perorangan ini sangat potensial juga, bahkan menjadi donasi yang sering dilakukan ya oleh yang dilakukan oleh banyak orang, bahkan ini tentu mendukung terselenggaranya sebuah program bagi banyak lembaga fundraising di Indonesia, terutama lembaga fundraising dana sosial keumatan. Nah, adik-adik sekalian, nah sekarang kita akan berbicara tentang pola donasi perusahaan, instansi, dan lembaga ini. Nah, kalau kita perhatikan, di hari ini kita akan berbicara tentang pola donasi perusahaan, instansi, atau lembaga donor. Nah, di sini kita akan berbicara tentang potensi dana perusahaan, lembaga asing, dana pemerintah, pola kedermawanan masing-masing lembaga, bentuk sumbangan, pola kemitraan, lalu kemudian bidang-bidang sasaran yang dibiayai, lalu corporate social responsibility atau CSR yang sering kita kenal. Nah, hadirin sekalian rahimallah. Nah, pertama adalah potensi dana sumbangan dana ini. Nah, kita minggu lalu beberapa pertemuan lalu Pak Ira sudah jelaskan ya. Setidaknya kita mengetahui di situ ada dana individu, lalu kemudian ada dana perusahaan, lalu kemudian ada dana pemerintah. Nah, individu ini dari mana sumber dananya? Sumber dananya dari ziswab. Nah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini tentu banyak sekali. Wakaf uang saja dikatakan oleh pemerintah 180 triliun potensi dananya. Ya, jadi bisa dibayangin kira-kira zakat sekitar 200 triliun atau berapa triliun. Nah, hampir semuanya punya potensi dana umat besar. Nah, selain dana ini yang minggu lalu kita sudah bicarakan, nah sekarang kita beranjak pada perusahaan. Nah, perusahaan ini dari mana uangnya ya? Di situ ada perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Lalu ada swasta, ada asing. Nah, dari mereka ini apa yang bisa diperoleh yaitu CSR. CSR itu apa? Corporate Social Responsibility. Yaitu Corporate Social Responsibility ini adalah merupakan dana tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan. Umpama sebuah perusahaan mendirikan perusahaan di Ciputat, maka dia harus punya tanggung jawab sosial untuk siapa? Orang-orang di sekitar perusahaannya dia ini. Nah, jadi ini masya Allah luar biasa ya. Nah, kalau ada diperhatikan ya, dana ini sangat potensial ya. Contoh saya katakan berapa banyak misalnya CSR-nya perusahaan-perusahaan milik negara seperti Telkom ya dan berbagai macamnya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini saya sudah ceritakan bahwa ternyata sumbangan pendapatan Telkom di tengah pandemi ini itu luar biasa ya dari tentu semua orang butuh pulsa ya untuk bisa terkoneksi dengan berbagai macamnya. Kebayang nggak kira-kira ketika banyak sekali siswa lalu kemudian dosen, ya mahasiswa yang membutuhkan itu. Maka tentu pendapatan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi tentu akan meningkat ya. Maka secara otomatis CSR-nya juga semestinya harus semakin meningkat juga kira-kira yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Banyak lagi yang lain-lainnya kira-kira gitu. Lalu kemudian pemerintah ini tentu melalui APBN. Yang kita bicarakan di hari ini adalah perusahaan. Nah, hadirin sekalian, nah minggu lalu untuk apa dananya? Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial. Nah, kalau kita bicara tentang pola donasi perusahaan atau instansi atau lembaga donor ini, setidaknya ada 3 pola penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi sosial terhadap ini. Yang pertama adalah menggalang dana dari sumber yang tersedia, baik dari perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Untuk apa? Untuk menggalangnya mereka menggunakan beberapa strategi yaitu direct mail, ya, media campaign, membership, special event, endowment, dan sebagainya. Jadi dia menggalang dana yang dari sumber yang sudah ada. Itu sudah ada ya, tinggal kemudian dia kirim email ya, menggerakkan mereka dan berbagai macamnya ya, atau membership ya, di berbagai macamnya, atau special event ya, ya Ramadan dan apa berbagai macamnya. Lalu yang kedua adalah menciptakan sumber dana baru. Upaya ini dilakukan dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga. Jadi ini banyak sekali dikembangkan sekarang ya, menciptakan sumber dana baru. Ada mesin pernah lihat misalnya DD Water ya, pernah lihat DD Water? Nah itu kan bagian daripada unit ekonominya ya kan.
Nah, dari situ kemudian dia mendapatkan pendapatan dan berbagai macamnya. Dan banyak lagi usaha-usaha yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga ini. Nah, kemudian menciptakan dana dari sumber non finansial, strategi yang diterapkan adalah dengan menggalang sumbangan dalam bentuk in-kind dan kerelawanan. In-kind itu Anda tahu ya, lawannya sumber dana ya in-kind, bentuk dalam bentuk peralatan dan berbagai macamnya itu ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, nah ini adalah pola donasi perusahaan, instansi dan lembaga donor. Nah, kalau adik-adik perhatikan misalnya ya, ada banyak sekali. Nah, ini dalam buku ini ya. Nah, ini bukunya ini nih. Adik-adik, Pak Indra dapat dari mana sih ini bukunya ya? Pola dan strategi penggalangan dana sosial di Indonesia ya. Nah, pengalaman 18 lembaga sosial. Nah, ini kalau kita perhatikan dari 18 sosial ini, lembaga sosial ini, nah adik-adik bisa perhatikan itu. Ya, meskipun sekarang sudah berkembang, ini masih data lama 2003 misalnya. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, lebih banyak lagi, ada rumah zakat dan berbagai macamnya. Tapi kalau kita perhatikan, setidaknya sumber dananya dari mana? Perorangan dan perusahaan. Nah, dompet dua apa misalnya? Perorangan, perusahaan. Bentuknya apa? Dana. Yasmin, perorangan, perusahaan, dan pendapatan usaha. Perusahaan, perorangan. Nah, ini ada perusahaan, perorangan, pemerintah, pendapatan usaha. Nah, ternyata dari tiga tadi ya, kalau kita perhatikan kira-kira ya ada perusahaan, ada perorangan, lalu perusahaan, ada pemerintah. Nah, bentuknya rata-rata. Nah, kalau ini baru dua nih, Dharma Wulan, dana dan in-kind ya. Jadi ini menjadi menarik bagi saya. Dana dan beruntuk peralatan ya. Contoh apa misalnya barbeku misalnya, barang bekas ya, bermutu misalnya kan gitu. Jadi bisa sedekah tidak hanya bentuknya dana uang ya, tapi kemudian barang bekas ya, tapi masih layak untuk dijual ya. Ada bisa lihat tuh di Pisangan di Ciputat ini ya. Nah, itu kan ada nanti ada toko barbeku. Nah, di dekat lapangan pesawat itu ya. Nah, itu semuanya adalah sumbangan orang, lalu kemudian dijual dan hasilnya untuk apa? Untuk kemudian dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah, jadi Masya Allah luar biasa ya. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian kita bertanya, bagaimana cara pola fundraising-nya ini kepada lembaga-lembaga ini. Nah, macam-macam caranya. Setiap lembaga punya ciri khas masing-masing kira-kira. Ya. Tapi kalau dulu kan email ya, kalau sekarang sudah WA ya. Saya pikir sekarang sudah berkembang lebih WA, lalu kemudian QR ya, tahu QR ya. Sudah pakai kode barcode dan berbagai macamnya. Jadi lebih keren sekarang bagi saya kira-kira dibandingkan dulu ya. Jadi sudah lebih banyak berkembang bagi saya di saat ini dibandingkan zaman dulu. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, nah ini bagian pada saya di mana kemudian ada banyak sekali pola dan strategi lembaga-lembaga dana sosial ini. Lalu kemudian mitranya, partnership-nya siapa sih? Nah, ini kita bisa lihat. Ya, mungkin adik-adik bisa lihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang punya CSR besar, Unilever misalnya. Adik-adik misalnya suka pakai misalnya kan, semua produk-produk yang kita pakai harian kan berasal dari mereka. Masa sih mereka nggak mau nyumbang sih dari CSR-nya? Nah, begitu juga Garuda Food misalnya gitu kan. Masa kita makan dan berbagai macamnya kita beli terus cemil-cemilannya, masa dia nggak mau nyumbang sih? Nah, kira-kira itu. Dan banyak lagi, Republika ya, lalu ada Wardah ya kan, banyak sekali yang perusahaan-perusahaan dan berbagai macamnya. Dan ini bagian kecil kira-kira, ada banyak lagi yang lainnya. Di dunia internasional juga begitu, ada banyak lagi lembaga-lembaga yang fokus terutama pada dana sosial ya, sosial kemanusiaan, pendidikan ya. Artinya memang lebih bersifat kepada sesuatu yang bersifat umum. Kalau kita perhatikan dari sisi mitra tadi juga sudah banyak sekali. Kita ambil contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Basnas misalnya. Bagaimana kemudian Basnas bekerja sama dengan banyak mitranya, Masya Allah luar biasa ini bagi saya. Nah, ini lebih canggih dibandingkan data yang kita lihat tadi tahun 2003 misalnya, di mana kemudian masih menggunakan email dan berbagai macamnya. Sekarang sudah masuk grup-grup WA dan berbagai macamnya. Termasuk kalau kita perhatikan sekarang sudah menggunakan barcode dan berbagai macamnya. Kalau ada diperhatikan bagaimana pola penghimpunan dana di banyak tempat sekarang, Masya Allah luar biasa, sudah canggih sekali. Nah, ini saya pikir itu mitra-mitra. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat dari perusahaan ini pada dasarnya, ya pada tiga, rata-rata kalau perusahaan itu mereka lebih suka pada sosial, ekonomi, dan kesehatan ya. Jadi merubah tiga ini bagi saya pada dasarnya.
Meskipun ada satu lagi yaitu pendidikan ya, pendidikan. Jadi rata-rata adalah lingkaran sosial itu adalah lingkaran sosial itu apa? Pendidikan ya, akses pendidikan ya dan berbagai macamnya. Lalu kemudian ekonomi ya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Nah, rata-rata adalah kerjasamanya bagaimana meningkatkan ekonomi. Lalu kemudian kesehatan ya, daripada konsumsi yang rendah, status gizi yang rendah ya, kesehatan rendah dan berbagai macamnya. Nah, bagaimana kemudian pada intinya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ini mendorong ya, karena mereka nggak bisa langsung kan, mereka kan nggak bisa langsung membantu orang-orang miskin ini dari sisi pendidikan, karena mereka nggak punya lembaga pendidikan. Mereka mau bantu dari sisi ekonomi, mereka nggak punya lembaganya. Mereka nggak punya lembaga kesehatannya. Oleh karena itu, mereka biasanya bekerja sama dengan siapa? Dengan lembaga sosial ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian lembaga-lembaga fundraising itu mampu menjembatani, mampu berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang kita kenal dengan perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR ini. Biasanya bentuk kerjasamanya itu tadi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ya dan dan ekonomi. Nah, meskipun ada beberapa lembaga, misalnya perusahaan-perusahaan Islam, misalnya seperti Wardah dan berbagai macamnya, juga ada misalnya membantu lebih pada ya untuk kepentingan keagamaan dan berbagai macamnya. Itu bisa kita lihat misalnya. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian untuk melihat bagaimana pola fundraising ya perusahaan dan lembaga donor yang lainnya. Jadi selain kita mengenal bahwa ada potensi fundraising dari sisi perorangan, tapi kita juga mengenal bahwa ada sisi fundraising dari sisi apa, Dek? Dari perusahaan. Nah, ini ternyata jumlahnya tidak kecil, tapi besar sekali. Dan mudah-mudahan ini mampu, ya tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan warga Indonesia, dan banyak lagi tempat lain. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, akan didiskusikan lebih lanjut, silakan.